Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Warna, saya dari kelas 11 TKJA SMK Negeri 2 Banjarmasin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Badan Standarisasi Dunia. Nah, yang pertama itu adalah tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi. Nah, standar komunikasi adalah protokol. Protokol merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua titik komputer. Nah, protokol juga dapat ditetapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Lalu selanjutnya pada komunikasi data, protokol komunikasi data itu ada yang namanya mencakup dalam jenis komunikasi data. Nah, jenis komunikasi data bisa melalui infrastruktur terestrial, bisa juga melalui satelit. Lalu yang kedua adalah komponen komunikasi data. Komponen yang pertama adalah komponen pengirim atau orang yang ingin mengirimkan sebuah pesan atau sebuah data kepada orang lain. Lalu penerima data atau penerima pesan adalah orang yang menerima data yang sudah dikirim dari pengirim. Lalu yang ketiga adalah protokol media pengirim. Entah dia ingin mengirimnya menggunakan apa atau bagaimana, entah itu menggunakan telepon atau menyampaikan secara langsung. Lalu yang ketiga adalah sistem komunikasi data. Nah, sistemnya bisa dari titik ke titik, point-to-point communication, lalu titik ke beberapa penerima atau multi-point communication, lalu bisa secara menyebar atau broadcasting communication. Nah, selanjutnya kita masuk pada standar organisasi. Nah, standar organisasi adalah sesuatu hal yang penting dalam menciptakan dan memelihara sebuah kompetisi dasar daripada perangkat komunikasi dan menjadi jaminan interoperability data dalam proses komunikasi standar. Nah, standar organisasi internasional dalam bidang komunikasi data itu ada beberapa. Nah, yang pertama itu adalah ITU. Nah, ITU itu adalah International Telecommunication Union. Merupakan sebuah organisasi internasional untuk membekukan atau memastikan dan meregulasikan radio internasional dan telekomunikasi, baik dalam bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai, sehingga jalinan telekomunikasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, terdapat dua macam standar ITU, diantaranya itu ada ITUT atau International Telecommunication Union Telecommunication Sector, merupakan badan standar untuk telepon, telegraf, dan komunikasi data. Lalu yang kedua itu adalah ITUR atau ITU Radio Communication Sector, merupakan sebuah badan standar untuk komunikasi radio. Lalu selanjutnya adalah IEC atau International Electrotechnical Commission. Nah, organisasi standar bidang teknologi informasi. IEC berperan di dalam standar yang meliputi aspek elektromekanikal seperti konektor, lingkungan, dan keselamatan. International Electrotechnical Commission (IEC) adalah suatu ornop standarisasi internasional nirkabel yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektrik, elektronika, dan teknologi lainnya yang terkait dan yang secara kolektif dikenal dengan elektroteknologi. Nah, standar IEC meliputi berbagai teknologi dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik, sehingga perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan kantor,
semikonduktor, serat optik, baterai, tenaga surya, nanoteknologi dan tenaga air laut, serta berbagai hal lainnya. EEC juga mengelola skema penilaian sesuai dengan menyatakan apakah sesuatu perangkat, sistem, atau komponen sesuai dengan standar internasional. IEC menerbitkan standar bersama dengan IEE dan mengembangkan standar-standar bersama dengan ISO dan juga ITU. Lalu selanjutnya ada yang namanya ISO atau International Organization for Standardization. International Organization for Standardization (ISO) adalah badan penetapan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara. Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial di dunia. ISO yang merupakan lembaga nirlaba internasional pada awalnya dibentuk untuk membuat dan menetapkan standarisasi internasional untuk apa saja. Dalam menetapkan suatu standar tersebut, mereka mengundang wakil anggota dari 130 negara untuk duduk dalam komite teknis atau TC dan subkomite SC dan kelompok kerja WG. Nah, meskipun ISO adalah organisasi non-pemerintah, kemampuannya untuk menetapkan standar yang sering menjadi hukum melalui persetujuan atau standar nasional membuatnya lebih berpengaruh daripada kebanyakan organisasi non-pemerintah lainnya. Dan dalam prakteknya, ISO menjadi konsorsium dengan hubungan yang kuat dalam pihak-pihak pemerintah, serta ISO termasuk satu dalam badan standar nasional dalam setiap negara dan pasukan-pasukan besar. Nah, ISO juga bekerja sama dengan Komite Elektronik Internasional atau IEC yang bertanggung jawab terhadap standarisasi peralatan elektronik. ISO atau International Standard Organization mengajukan struktur dan fungsi protokol komunikasi data. Model tersebut dikenal dengan OSI, Open System Interconnection Reference Model, terdiri dari 7 lapisan yang mengidentifikasikan fungsinya. Untuk setiap layarnya dapat terdiri atas sejumlah protokol yang berbeda, masing-masing menyediakan layar yang sesuai dengan fungsi layar tersebut. Lalu yang keempat adalah IEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. IEE adalah organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk meningkatkan teknologi. Sebelumnya, IEE merupakan kepanjangan dari Institute of Electrical and Electronics Engineers. Namun perkembangannya dalam pengembangannya, cakupan bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini membuat nama-nama kolektoran dianggap tidak relevan lagi, sehingga IEE tidak dianggap memiliki kepanjangan lagi. Selain sebuah nama yang dieja sebagai IEEE, di samping Society, IEEE memiliki Badan Standar Association IEEE-SA. IEEE-SA memiliki wibawa cukup besar untuk bisa mempersatukan substandar industri pembentuk standarisasi internasional yang diakui seluruh industri. Nah, lalu yang selanjutnya, yang kelima adalah ANSI atau American National Standard Institute. ANSI ini adalah sebuah kelompok yang mengidentifikasikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi.
ANSI juga berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan merepresentasikan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan badan-badan penentu standar internasional lainnya, misalnya ISO. ANSI adalah organisasi sukarela yang terdiri atas anggota dari sektor usaha, pemerintah, dan lain-lainnya yang mengkoordinasikan aktivitas yang berhubungan dengan standar dan memperkuat posisi Amerika Serikat dalam organisasi standar nasional. ANSI juga membantu dengan berkomunikasi dan jaringan. Selain banyak hal lainnya lagi, ANSI adalah anggota IEC dan ISO. Nah, lalu selanjutnya adalah ATS atau ArtNet Trade Association. Nah, ArtNet ini merupakan sebuah desain standar high speed local area network atau WLAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan komersial marketplace. Marketplace. ArtNet juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket data antara dua network node. Node memakai ArtNet controller, shift dan kabel transceiver dan dihubungkan dalam network. Lalu selanjutnya ada CIE, International Commission on Illumination. International Commission on Illumination. Sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual, efek, serta teknologi citra. Dengan teknologi dan teknik yang kuat, ilmu pengetahuan dan fondasi CIE adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara. Sejak dikembangkan pada tahun 1913, CIE menjadi organisasi profesional dan telah disetujui atas presentasinya yang baik dan terbaik dalam suatu objek, sama halnya dengan disertifikati oleh ISO sebagai body standar internasional. Lalu selanjutnya adalah DISA atau Data Interhang Standard Association. Organisasi DISA merupakan suatu pondasi yang profesional dan mahir dalam trade elektronik dan commerce yang didukung oleh formasi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. Ya, artinya DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business atau electronic business. Dalam standarnya yaitu Accredited Standard Committee atau ASC X12. DISA membantu seseorang maupun organisasi dalam meningkatkan proses bisnisnya, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan menggapai peluang serta kesempatan berbisnis. Sungguh baik sekali. Lalu selanjutnya ada ICA atau Electronic Component Assembly dan Marriage Association. ECA memberikan forum industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area technical major, antara lainnya antara komponen elektronik, consumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet atau internet security. Dengan diakreditasikannya oleh ANSI, American National Standard Institute (EIA), memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan public area technical major, antara lainnya ya yang seperti saya jelaskan tadi, antara telekomunikasi, keamanan internet, dan departemen juga mengelola standar dan teknologi
Police Council atau yang disingkat STVC, sebuah badan yang mengeksplorasi sebagaimana melindungi teknologi dan potensial akan mempengaruhi segmen dari industri elektronik. Lalu yang selanjutnya adalah EIA atau Electronic Industry Alliance. Organisasi ini yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel, komponen, array, dan assemble, serta material dan perangkat pendukung lainnya. Lalu yang selanjutnya itu adalah ECMA, European Computer Manufacturer Association, merupakan sebelumnya dikenal sebagai ECMA, European Computer Manufacturers Association. Lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ECMA Internasional adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ECMAScript, sebuah standar yang mengelola JavaScript. Sebuah JavaScript. Lalu selanjutnya adalah ETSI atau European Telecommunication Standard Institute, sebuah badan independen yang menetapkan standar untuk komunitas Eropa. Organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. Contoh standar GSM. ETSI diakui oleh Official Standard Organisasi Eropa, oleh European Commission atau EC, dengan meningkatkan nilai guna akses dalam pasaan Eropa. Contohnya standar GSM. Lalu selanjutnya adalah FCC atau Federal Communication Commission. FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi ini adalah yang mengatur segala jenis komunikasi baik yang keluar maupun yang ke dalam Amerika Serikatnya. Wireless sebagai sarana telekomunikasinya tentu saja ikut menjadi wewenang di FCC ini. Tujuan FCC mengatur komunikasi wireless adalah agar tidak terjadi persimpangan siaran maupun penyalahgunaan dalam hal penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. FCC adalah organisasi independen yang didirikan oleh pemerintah US. FCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat telekomunikasi, baik yang menggunakan radio, televisi, wire, satelit, dan kabel. Wilayah kekuasaan FCC ini meliputi 50 negara bagian yang ada di US dan beberapa distrik yang menjadi teritori dari negara US. Hampir di setiap negara mempunyai badan atau organisasi yang serupa dengan FCC ini. Lalu yang selanjutnya itu adalah IETF, Internet Engineering Task Force. IETF adalah sebuah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengatur dan menetapkan protokol-protokol standar yang digunakan di internet. Berarti dia yang mengatur standar-standar yang selama ini ada di internet. Internet Engineering Task Force disingkat sebagai IETF merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individu maupun organisasi yang terkait dalam perkembangan jaringan komputer dan internet. Jadi organisasi ini diatur oleh IESG atau Internet Engineering Steering Group.
dan diberikan tugas untuk mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet, dan kemudian mengusulkan solusi dan masalah tersebut kepada IAB Internet Architecture Board. Dikerjakan IETF dilakukan oleh banyak kelompok kerja disebut sebagai working group yang berkonsentrasi di satu bagian topik saja, seperti halnya keamanan, routing, dan lainnya. IETF merupakan pihak yang mempublikasikan spesifikasi yang membuat standar protokol TCF atau IV. Nah, kebijakan protokol QoS atau Quality of Service yang disusul sebagai standar IETF untuk mengkomunikasikannya informasi kebijakan cost dalam jaringan. Nah, lalu selanjutnya adalah INCITS atau International Commit for Information Technology Standard, disingkat INCIT. Organisasi INCITS fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi ICT, meliputi media penyimpanan, storage, processing, transfer, display, manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. Seperti yang lainnya, INCIT juga melayani sama halnya dengan ANSYS Technical Advisory Group untuk ISO atau IEC Joint Technological Committee 1. JTC1 itu adalah penanggung jawab dari International Standardization dan Area Teknologi Informasi. Nah, selanjutnya adalah ITI atau Informasi Teknologi Industry Council. Sebuah organisasi Amerika mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika, yang antara lain yaitu memberikan kesabaran dengan akses untuk hidup dalam menghemat kesehatan teknologi informasi, membantu melindungi informasi personal, memberikan wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, meningkatkan akses untuk menyediakan kecepatan broadband yang tinggi, serta kehidupan sosial dan teknologi lainnya. Lalu selanjutnya itu adalah TIA atau Telecommunication Industry Association. Nah, asosiasi industri telekomunikasi adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronika atau EIA. TIA dikenal terbaik untuk mengembangkan standar pemasaran kabel menggunakan desain dan instalasi sistem pemasangan kabel yang terkoordinasi. Nah, contoh standar dari TIA atau EIA adalah standar TIA 568A-B. Lalu yang selanjutnya adalah CEN atau Channelage atau kepanjangannya dari European Committee for Electrotechnical Standardization atau European Committee for Standardization, Badan Standarisasi Teknologi Informasi. Jadi badan yang bekerja pada standar teknologi informasi. Lalu selanjutnya kita masuk pada informasi 7 buah layar ISO. Fungsi utama masing-masing 7 lapisan layar, contohnya protokol dan kegunaan protokol pada ke-7 lapisan layar. Jadi OSI, bukan ISO ya, OSI adalah standar komunikasi yang ada di dalam jaringan komputer itu sendiri. Oleh karena itu, semua alat komunikasi saling berkomunikasi melalui jaringan. OSI dibuat ISO tahun 1977 di Eropa. Berikut adalah susunan komponen pada 7 ISO layar OSI layar beserta fungsinya.
Nah, di antara yang pertama itu adalah physical layer. Layer pertama ada physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang terhubung dengan fisik. Layar fisikal ini terhubung erat dengan fungsi sinyalnya dan merupakan layar yang paling dekat dengan hardware. Nah, jadi fungsinya physical layer itu bisa mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode pesinyalan, mensinkronasikan bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses perkabelan, mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dalam pengembangan radio. Lalu lapisan kedua adalah data link layer. Lapisan berikutnya pada OSI layer itu adalah data link layer, merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengkoreksi kesalahan. Jika ada yang salah, bisa langsung dikoreksi. Apa saja kesalahannya dan di mana saja kesalahannya. Menentukan berbagai setiap bit dari data pengelompokan dalam frame pengelantan berangkat keras. Lalu menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Lalu terdapat dua level pada lapisan data link layer ini, yaitu Medical Link Layer Control LLC atau Media Access Control MAC. Nah, lalu lapisan ketiga itu adalah Network Layer. Nah, fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, sehingga setiap komponen dapat terhubung dengan satu jaringan lainnya. Jadi, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data jadi paket-paket datanya melakukan proses routing. Nah, lalu fungsi dari beberapa hardware jaringannya itu seperti router juga berfungsi sebagai hub berjalan pada layar yang dengan cara melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses routing. Lalu yang selanjutnya adalah transport layer. Nah, transport layer ini merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utamanya dari transport layer pada ISO ini adalah mencegah data ke dalam paket-paket data dan mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, lalu menentukan penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusul kembali dengan mudah, tidak terbelit-belit atau tidak tercampur. Lalu melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Jika hilang bisa diulang dan ada lagi. Berkat adanya transformasi layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa ada gangguan. Nah, lalu selanjutnya adalah session layer. Nah, lapisan selanjut ISO itu pada session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan sebagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Lalu selanjutnya adalah presentation layer. Layer kedua pada data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layar ke-6 ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utamanya dari lapisan layar presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Berarti bisa ditranslatekan mungkin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dari bahasa negara yang lain ke bahasa Indonesia bisa. Apabila melakukan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya, ketika memasuki proses akhir, presentasi layar akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Protokol pada layer presentation itu ada redirector
software, ada virtual network convening, ada remote desktop protocol. Lalu selanjutnya adalah application layer. Nah, application layer ini merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data dimulai dan ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari application layer ini adalah application layer sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga penampil data dalam sebuah jaringan, memiliki beberapa fungsi seperti menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, lalu mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, lalu membuat pesan-pesan yang berupa kesalahan pada jaringan, lalu menampilkan display dari sebuah jaringan. Lalu protokol pada layer application, ada beberapa protokol yang ditempatkan pada lapisan aplikasi layar itu, yaitu HTTP, SMTP, dan NFS. Jadi sudah 7 lapisan atau layer yang terdapat dalam sebuah model referensi OSI. Setiap paket data yang ditransmisikan melalui jaringan nantinya akan melewati layar ke layar tersebut sebelum akhirnya terkonek ke satu sama lain. Lalu selanjutnya adalah internet standar. Nah, dalam teknik jaringan komputer, internet standar atau disingkat STD adalah spesifikasi normatif teknologi atau metodologi yang berlaku ke internet. Nah, standar internet diciptakan dan diterbitkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Nah, sepertinya hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika dalam penjelasan saya terlalu cepat atau banyak yang salah, atau dalam penjelasan saya banyak yang salah atau banyak yang melenceng dari dalam standar komunikasi datanya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.